Assalamualaikum teman-teman. Kemarin aku lihat di Google Trends lagi, bagaimana sih orang itu mencari kata kunci di penelusuran YouTube. Apakah lebih banyak menuliskan tips bahagia atau cara bahagia? Ternyata yang paling banyak yang dicari itu adalah cara bahagia. Itu adalah kata kuncinya. Ketika aku melihat hasil penelusuran tersebut, ya aku putuskan saja untuk mendukung channel YouTube. Maka yang paling dicari, yang paling bagus itu adalah dengan cara aku menuliskan kata kunci cara bahagia. Karena dengan begitu banyak orang yang melihat dan juga kemungkinan video-video aku juga bisa ditonton begitu. Kemudian untuk mengisi waktu luang aku langsung ke asrama Kalimantan mahasiswa yang ada di Karangmenjangan di Surabaya. Ya di situ ada asrama cukup besar dan aku adalah alumni asrama mahasiswa Kalsel tersebut. Ketemu teman-teman lama juga masih ada di sana. Sebenarnya mereka sudah lulus, cuma mereka kerja di sana, kerja di Surabaya. Jadi mereka itu bayar per bulan aja begitu. Juga masih bisa banyak menampung 3 mahasiswa lagi per tanggal 19 Mei 2022. Jadi itu teman-teman, aku melihat banyak sekali teman-teman yang cocok dengan aku, ngobrol bersama-sama sampai jam setengah 11 dan banyak cerita-cerita. Nah, apa kaitannya dengan cara bahagia? Nah, ini jelas ada kaitannya. Namanya manusia itu perlu dengan bersosialisasi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya dia, apapun yang diperbincangkan. Yang jelas terukur dan terarah. Dan yang jelas lagi adalah itu mengisi ruang hati kita ya, yang mungkin monoton, merasakan kehidupan ini monoton, yang bisa jadi berangkat kantor, pulang kantor, jadi urusannya adalah kantor rumah. Itu kan sangat memboringkan ya, sangat membosankan. Sehingga diperlukan juga adanya ngobrol, diskusi, bicara dengan siapapun, yang jelas itu berbagi atau tukar pengalaman atau tukar informasi. Dan itu sudah aku lakukan kemarin dan rasanya nyaman sekali. Kenapa aku merasa nyaman? Karena aku merasa terhibur. Bisa bercanda, bisa bertanya, juga bisa menjawab, dan juga bisa menyampaikan argumen aku, opini aku, pendapat aku, tentang semuanya lah. Apapun yang diperbincangkan, ya secara otomatis kita harus menyesuaikan juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman, sahabat, ataupun rekan kerja begitu. Ini sangat erat kaitannya ya, kita bagaimana cara bahagia. Yang jelas yang aku dapatkan malam tadi adalah dengan cara diskusi, dengan cara bersosialisasi. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin menjadi manusia yang menyendiri, menjadi manusia yang eksklusif. Itu secara fitrah sangat bertentangan, melawan fitrahnya manusia. Karena manusia itu fitrahnya adalah makhluk sosial, bersosialisasi. Kalau tidak bersosialisasi berarti ada yang salah terhadap manusia tersebut. Itulah yang aku lakukan malam tadi. Nah, selanjutnya aku berpikir nih, cara bahagia selanjutnya itu seperti apa? Ternyata melaksanakan perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah itu apa salah satunya? Yaitu dengan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu justru akan membantu kita di akhirat nanti. Mungkin kita kesusahan di akhirat, nah amalan kita yang baik yaitu sholat, itulah yang nanti akan membantu kita. Yang jelas jangan tinggalkan sholat wajib. Bagus lagi ditambah dengan sholat sunnah ya. Kemudian di sujud terakhir kita mengucapkan doa, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diucapkan 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai 7 kali. Lalu kita berdoa. Apapun doanya pasti didengarkan oleh Allah. Tidak mungkin tidak, karena Allah adalah Maha mendengarkan. Tiada zat yang paling bisa disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dekat dengan Allah, rasa bahagia itu pasti akan menghampiri kita, bahkan menyapa kita, membelai kita, bahkan bisa membujuk kita untuk selalu berikhtiar terus-menerus supaya terus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi tauhid
mungkin ringkasnya seperti itu. Tapi yang lebih dalamnya mungkin aku bisa menyampaikan kepada kalian untuk banyak mengaji aja. Dengan siapapun, tentunya yang bersanad. Bersanad itu artinya adalah yang kepada ulama, di mana ulama tersebut juga mengaji kepada ulama-ulama. Kalau dirunut-runut, mereka itu sampai pengajaran itu sampai ke baginda Rasulullah SAW. Jadi tentunya Rasulullah SAW juga menyampaikan berbagai macam pengajaran kepada anak cucunya nanti akan mewariskan Hasan dan Husain, itu mewariskan kepada keturunan-keturunannya sampai ke bawah, sampai kepada para ulama, dan ulama juga menyampaikan kepada kita begitu. Bahkan juga bisa dibuktikan dengan kita membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ataupun riwayat-riwayat umat Islam yang telah meriwayatkan perkataan-perkataan baginda Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan kitab juga, rasa bahagia itu juga bisa diciptakan ketika kita membaca. Misalkan kita tidak tahu dan merasa gelisah. Nah, untuk mengubah menjadi rasa bahagia, tentunya bisa dengan cara membaca. Dan kalau setelah membaca tidak bisa juga rasa bahagia itu ditemukan, maka bertanyalah kepada orang. Mungkin ada yang salah di dalam diri kita, bisa juga konsultasi ke psikolog, bisa juga konsultasi kepada bimbingan konseling bagi yang masih sekolah SMP atau SMA, bisa menanyakan seperti itu. Dan yang jelas adalah kalian bisa sendiri menelaah dan meminta kira-kira yang cocok, psikolog yang cocok denganku ini siapa aja. Apakah yang bisa mendengarkan ataukah yang langsung bisa memberikan solusi. Nah, cara bahagia itu banyak sekali. Ada juga ketika kita selalu bersyukur, kemudian kalau kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada bantuan orang lain, maka bisa dikatakan kita itu bisa menemukan cara bahagia kita. Ada juga dengan cara silaturahmi, bertatap muka dengan siapapun, itu yang pernah aku lakukan juga malam tadi, yaitu bertemu dengan kawan lama, ngobrol panjang, akhirnya menemukan cara bahagia, sehingga dalam waktu dekat rasa monoton, rasa tidak suka terhadap sesuatu hal akhirnya bisa terlupakan begitu. Bagi aku pribadi, untuk menjadi bahagia, cara menjadi bahagia itu sangat gampang ya. Kita bisa menanyakan kepada diri sendiri yang mana yang kita sukai dan mana yang kita benci. Kalau kita memutuskan bahwa apa yang kita benci itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan kepada kita, maka kita meninggalkannya langsung dengan tegas. Kalau kita memutuskan bahwa cara bahagia aku adalah dengan cara seperti A, B, dan C, maka aku harus tegas juga melakukan hal A, B, dan C. Sebenarnya juga manusia itu adalah sang motivator bagi diri sendiri. Asalkan kuncinya dia mau berdiskusi kepada dirinya sendiri. Dia mau menelaah dan mencari apa yang kosong yang ada pada dirinya sekarang. Mungkin dengan cara itu, cara bahagia akan cepat didapat. Bahkan cara bahagia kalau tidak diusahakan untuk didapat, justru cara bahagia itu akan menjauh dari kita. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau betul cara bahagia itu betul-betul membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, maka jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling nyaman adalah jauhi larangannya dan dekat. Jauhi larangannya Allah dan laksanakan perintahnya Allah. Karena itu adalah jawaban paten, jawaban yang sudah dilegalisir oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemberi Cinta untuk kita terus tetap bahagia. Nah, kenapa seperti itu? Karena Allah yang Maha mengetahui kita ini cara bahagianya seperti apa. Kadang-kadang ya teman-teman, kita itu menemukan berbagai macam tindakan yang selalu kita lakukan, justru itu membuat kita bahagia. Padahal itu hanyalah manipulasi biasa aja. Bahkan itu manipulasi yang jahat kalau saya pakai bahasa saya. Inilah yang membuat inilah yang membuat aku ya, itu selalu tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ada sesuatu hal yang ada di dalam pikiran aku langsung mengucapkan, wah ini kayaknya harus didokumentasikan,
Dan kalau tidak didokumentasikan, jatuhnya seperti aku tidak menemukan momen tersebut. Aku juga merasakan ya teman-teman bahwa memang di pekerjaan kita, entah itu di perusahaan atau itu di lapangan, pasti saja akan menemui masalah. Nah, masalahnya itu juga beragam, bahkan akan mengancam cara bahagia kita. Justru orang-orang yang bahagia, orang yang bahagia itu kadang terlena juga dengan kegiatan-kegiatan yang baru yang dirasa dia adalah itu membuat dia bahagia. Padahal ketika dia tidak memikirkan sejenak, dia akan jatuh ke jurang ketidakbahagiaan. Makanya aku berpikir bahwa untuk terus bahagia, kita harus tegas pada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Contoh, kalau aku ini sukanya menulis, ya udah lakukan aja, menulis aja. Entah itu di Google Drive, di file Word, maupun di file-file yang lainnya. Atau ambil pulpen, ambil kertas, kita menulis aja seperti biasa kita menulis manual. Itu bisa dilakukan. Cara menemukan bahagia itu sangat simpel dan sangat gampang. Yang membuat hidup kita tidak menemukan cara bahagia itu adalah ya sebenarnya diri kita sendiri. Memang ada beberapa faktor yang sangat erat kaitannya di luar dari diri kita sendiri. Tapi itu adalah bagi aku pribadi itu hanyalah menyumbang beberapa persen saja lah kayak gitu. Dan ditambah lagi juga cara bahagia itu menurut aku adalah kita juga pandai untuk berbicara. Nah, bagaimana cara orang-orang yang tidak bisa berbicara, orang-orang yang pilih-pilih, bagi aku mereka jangan dipaksakan untuk bisa ngomong, untuk menemukan kebahagiaannya dia. Bisa jadi cara bahagianya dia adalah dengan diam. Dan boleh jadi ketika dia ngomong itu menyakitkan orang lain. Jadi dia memutuskan untuk diam. Itu sebenarnya dia juga menemukan cara bahagianya sendiri begitu. Makanya diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan cara bahagia itu sebenarnya ada juga kita tidak terlalu ikut campur kepada urusan orang lain. Kita perlu memikirkan juga kalau kita ikut campur terhadap urusan orang lain, apa untungnya, apa benefitnya bagi kita. Dan kita juga merasa pasti akan keluar tenaga, pasti akan keluar uang, dan pikiran kita terkuras kepada hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita begitu. Jadi lebih baik ngurus urusan kita. Ya cukup sekedar tahu saja itu sangat cukup, tidak boleh dilebih-lebihkan. Karena itu urusan orang lain begitu. Jangan sampai urusan orang lain juga menjadi urusan kita. Contohnya di pekerjaan. Seorang A, anggaplah namanya Bejo, dia bekerja di perusahaan. Dia pasti dipertemukan dengan berbagai macam karakter karyawan. Ada karakter karyawan yang memiliki masalah terus karena dia selalu mengeluh. Sehingga si Bejo ini juga mendengarkan cerita dari temannya-temannya. Akhirnya dia terpikirkan dan sebentar-sebentar dia akan memikirkan, wah ini kenapa ya dia ada masalah seperti ini, apa jangan-jangan. Nah itu kan muncul-muncul sebuah prasangka buruk kepada manusia. Nah ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah kenapa demikian? Karena itu adalah urusan orang lain. Jangan sampai mencampuri urusan orang lain. Di satu sisi menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, dan bisa jadi pekerjaan kita juga akan terbengkalai. Nah inilah yang membuat aku menyampaikan bahwa janganlah mengurusin orang lain. Kalaupun mengurusin orang lain, itu pastikan dulu itu kita bisa membantu dia, jangan sampai menyusahkan. Karena bisa jadi orang lain yang bisa jadi disusahkan oleh kita itu justru marah kepada kita. Padahal kita juga mengetahui ya, ada orang niatannya baik tapi caranya salah. Itu justru salah juga di mata orang lain. Nah, inilah yang akan menimbulkan masalah-masalah selanjutnya. Bisa jadi tidak tegur sapa, bisa jadi tidak lagi silaturahmi, bisa juga obrolan awalnya biasa-biasa saja, akhirnya menjadi hambar, akhirnya menjadi suasana yang benci banget gitu. Nah inilah yang membuat kita itu harus hati-hati, be careful lah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak biasa.
Kemudian cara bahagia selanjutnya adalah bisa jadi kita tuh ketika dekat dengan seseorang ataupun pasangan hidup misalkan. Ketika kita merasakan sesuatu yang monoton, ya kita ambillah healing, kemudian ambillah traveling, liburan kepada kepada kota-kota yang benar-benar kita tuju. Kalau mau ke Semarang, ke Rembang, ke Jawa Tengah, Jogja, silakan. Ke Magetan, ke Purwokerto, silakan. Yang jelas ketika kita tuju, itu betul-betul yang benar-benar kita inginkan gitu. Jangan sampai tidak kita inginkan. Justru kalau kita tidak inginkan, ya mengapa kita menuju kepada sebuah kota tersebut untuk melakukan liburan bersama pasangan? Justru akan membahayakan. Ada juga cara bahagia selanjutnya adalah kita ini punya uang yang biasa saja, yang tidak terlalu banyak bersama pasangan, tapi kita memutuskan untuk healing, untuk traveling, atau makan. Mungkin pasangan kita itu suka makan yang kesukaannya dia, kita ajak ke restoran yang terdekat. Karena dia sukanya di situ, ya udah kita ajak makan. Bisa juga kita itu berziarah ke makam wali. Kalau di Jawa itu Wali Songo kebanyakan ada. Contohnya yang di Jawa Timur aja itu ada Wali 5. Jadi ada 5 wali yang sangat terkenal, itu bisa diziarahi. Jadi kalau berziarah itu tujuannya kita mengingat mati ya. Justru kalau orang-orang mengingat mati itu adalah tanda-tanda orang cerdas. Kenapa demikian? Ketika dia mengingat orang mati, dia adalah salah satu di antara manusia sekian banyaknya, 7,7 miliar, kita adalah salah satunya sebagai manusia, maka dia akan berpikir cerdas bagaimana caranya ketika aku tidak ada di dunia ini, aku masih bisa membahagiakan orang lain. Itu adalah taraf berpikir yang cukup tinggi ya, yang sudah naik level lah gitu. Kemudian ada juga cara bahagia masing-masing orang karena karakter manusia itu banyak sekali, ragamnya sangat banyak. Karena diciptakan dari gen yang sangat berbeda-beda juga. Ada yang golongan darah A, B, AB, O+, O-, resusnya positif, resusnya negatif. Itu juga mempengaruhi karakter kita yang sangat berbeda. Dan cara bahagianya pun juga berbeda-beda. Tapi di sini aku mengarahkan bahwa cara menemukan kebahagiaan yang sangat baik itu adalah yaitu cara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena keyakinanku adalah agama Islam, maka aku akan menyampaikan tersebut. Maka itulah yang harus dilakukan karena Tuhan dan nabinya itu tahu manusia itu kalau mau baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu cuma sementara, akhirat itu selamanya. Kadang ini orang lupa banyak ya. Ya, caranya adalah seperti ini. Jangan melakukan hal-hal seperti ini. Kalau tidak mengerti, tanya kepada para ulama, kepada para asatiz, kepada para ustadz, para para kiai. Itu bisa ditanyakan kepada mereka baiknya seperti apa. Temukan orang-orang yang betul-betul cocok ngobrol dengan kita. Karena itu justru akan membantu. Teman-teman juga pasti mengetahui ya, ketika kita menemukan cara bahagia, itu pasti bahagia, rasa happiness kita itu semakin berkali-kali lipat. Bahkan aku sendiri menemukan cara bahagia, ada lagi yang caranya yang selanjutnya. Kan aku tadi sudah menyampaikan banyak tuh, dan ada lagi nih cara bahagia selanjutnya, yaitu aku ngomong. Nah, ngomong ini kan adalah cara orang juga ya, ada karakter kepribadian seseorang. Aku mungkin gennya adalah ngikut ayah ya, ngikut bapak. Bapak kan seorang guru yang suka berceramah, suka ngomong kepada banyak orang, maka kemungkinan bakatku adalah ngikutin beliau. Bakatku adalah mengikuti bapak aku sendiri. Jadi aku mempraktekkan tersebut, aku menemukan rasa bahagia, rasa plong, walaupun berbicara dengan kamera, tapi kan tujuannya adalah video ini nanti akan diunggah, dan tujuan video ini juga ingin ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Setiap orang ketika melakukan sesuatu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang jelas tetaplah fokus, tetaplah bahagia dengan cara seperti itu. Yang jelas cara bahagia yang sangat baik itu adalah cara bahagia kita yang tidak merugikan orang lain dan tidak jauh dari ajarannya Allah dan baginda Rasulullah SAW.
Karena sesuatu hal yang bersifat agama itu harus dicampur dengan kehidupan. Namun hanya saja ketika sebuah kekuasaan yang sifatnya sekularisme merajai, pasti akan membentuk sistem yang sekularisme juga, yaitu sistem yang memisahkan agama dan dunia. Urusan agama dan urusan dunia itu dipisahkan oleh kekuasaan politik tersebut. Maka dari itu kita pinter-pinter aja lah kayak gitu. Kalau kita keyakinannya seperti ini, kita harus menyampaikannya dengan cara yang luas, dengan cara. Jadi ya ibarat kata kita seperti busa lah. Kita bisa menempatkan sesuatu, tapi di seling di di pertengahan waktu itu kita bisa menyelipkan ajaran-ajaran yang kita yakini begitu. Karena itu adalah salah satu cara menemukan kebahagiaan juga. Mungkin itu aja teman-teman yang perlu aku sampaikan, karena ini adalah tuntutan aku sebagai manusia yang ingin bermanfaat kepada siapapun. Bahkan ketika aku sudah tidak ada di dunia ini, mungkin video ini bisa membantu kalian juga, bisa mendengarkan apa yang aku ucapkan ini, kalian bisa mungkin praktekkan, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe dan share video ini bila ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.